Tapi sayang orang Kristen banyak yang jadi mualaf termasuk pendetanya. Nah, ini adalah komentar-komentar sifatnya hoax, komentar-komentar yang sifatnya dusta, bohong, karena memang orang seberang sana hobinya berdusta, hobinya bohong, termasuk dia. Nah, data yang benar itu ini. Alhamdulillah, my dear brothers and sisters, good news for the Muslims, alhamdulillah. Glad tidings for Ahl Sunnah wal Jama'ah. This is the first church that we bought, alhamdulillah. We sent it to the masjid, alhamdulillah. So our brothers in Germantown and our sisters, alhamdulillah, they bought a church. Now they sent it to a masjid where the da'wah of, the true da'wah of the Messiah, Jesus, Mary, will be established. The da'wah of Tawheed. So this is the da'wah of Ahl Sunnah wal Jama'ah. Quote unquote, madakhila. Our da'wah, alhamdulillah, on the ground. Alhamdulillah, online on the ground by Allah's tawfiq. While the people of desires and misguidance lie against us. May Allah give us sincerity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat wal afiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, tadi malam saya temukan sebuah berita gembira dari media sosial, yaitu tentang adanya gereja di Philadelphia, Amerika Serikat yang sudah dirubah menjadi masjid lagi. Nah, sahabat, di situ kita bisa melihat nanti ya proses pelepasan atau pencopotan lambang salib yang ada di gedung gereja tersebut, dicopot dan lalu dilepas. Karena apa? Gereja tersebut sudah berubah menjadi masjid. Tetapi sahabat, mari kita simak terlebih dahulu sebuah hiburan yang ditampilkan oleh seorang pendeta ini. Tapi sayang orang Kristen banyak yang jadi mualaf termasuk pendetanya. Nah, ini adalah komentar-komentar sifatnya hoax, komentar-komentar yang sifatnya dusta, bohong, karena memang orang seberang sana hobinya berdusta, hobinya bohong, termasuk dia. Nah, data yang benar itu ini. Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi ustadz-ustadz, ulama-ulama dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam, ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk itu, untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi, tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh gak mau berjuang gitu, kita tuh pengen rebahan gitu, pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Ya teman-teman, kita bisa melihat seorang pendeta ini sedang menghibur diri dengan menghadirkan video yang hoax dan juga sudah dipotong-potong dan juga sudah diedit. Sudah menjadi rahasia umum ya, berbondong-bondong orang masuk Islam, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Kalau di Indonesia semisal kita bisa tengok ya, salah satu Mu'allaf Center Yogyakarta katakanlah ya, setiap hari di sana pasti ada yang bersyahadat masuk Islam. Belum di Mu'allaf Center yang lain, belum di masjid-masjid yang lain, hampir setiap hari pasti ada yang bersyahadat masuk Islam. Belum lagi ketika kita tengok berita di luar negeri, banyak sekali gereja-gereja sepi jemaat. Gereja lalu bangkrut, lalu gereja itu mau tidak mau dijual, dan ironisnya gereja itu dibeli oleh pihak muslim, dan lalu akhirnya gereja tersebut beralih fungsi menjadi masjid. Efek daripada gereja tersebut sepi jemaat memang umat Kristen di Eropa, di Amerika, di Jerman, dan dimanapun di seantero dunia sudah enggan pergi ke gereja, sudah malas pergi ke gereja, sehingga mengakibatkan gereja-gereja tersebut sepi jemaat dan terpaksa harus dijual. Nah, kita akan tampilkan satu bukti. Tadi malam saya temukan sebuah video yang mana di dalam video tersebut ada seseorang yang sedang melepas lambang salib yang ada di sebuah bangunan gedung gereja. Karena apa? Gedung gereja tersebut berubah menjadi masjid.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, my dear brothers and sisters, good news for the Muslims, alhamdulillah. Glad tidings for Ahl Sunnah wal Jama'ah. This is the third church that we bought, alhamdulillah. We sent it to the masjid, alhamdulillah. So our brothers in Germantown and our sisters, alhamdulillah, they bought a church. Now they send it to a masjid where the da'wah of, the true da'wah of the Messiah, Jesus, Mary, will be established. The da'wah of Tawheed. So this is the da'wah of Ahl Sunnah wal Jama'ah. Quote unquote, madakhila. Our da'wah, alhamdulillah, on the ground. Alhamdulillah, online on the ground by Allah's tawfiq. While the people of desires and misguidance lie against us. May Allah give us sincerity. Oke, sudah jelas ya. Jadi saya menyampaikan sesuai dengan apa yang seharusnya kamu tahu. Oke, dan sekarang kita akan sampaikan apa yang kamu tidak tahu. Kalaupun kamu tahu, pasti kamu sembunyikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. 2 seconds later. La ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah sekarang, kenapa kamu harus terima Yesus? Kenapa kamu harus percaya kepada Yesus? Alasannya cuma satu, karena Yesuslah yang mampu menyelamatkan kamu sehingga kamu tidak masuk ke dalam kebinasaan. 2 seconds later. Juru selamat sejati itu Yahweh. Yahweh, akulah juru selamat satu-satunya. Tidak ada juru selamat selain aku. Kalau saudara melihat Injil Matius, waktu Maria memuji-muji Tuhan karena punya anak, dia memuji Allah, juru selamatku. Bukan Yesus anaknya, Allah. Jadi Yesus bukan juru selamat, Pak. Nah kan, terbantah semua, hibur diri dari pendeta ini ya. Dia katakan tidak ada yang mu'alaf. Ternyata banjir mu'alaf di seantero dunia. Bahkan tidak hanya orangnya, gereja-gerejanya pun beralih fungsi menjadi masjid. Itu adalah sebuah realita yang tidak bisa dipungkiri ya. Kalau seandainya Bapak Pendeta ini mau mencari tahu dan mencari tentang itu semua, banyak sekali lewat media sosial ya. Ada internet, terbukalah semua itu. Gereja sepi jemaat, lalu gerejanya dijual, dan sangat ironis ketika gereja itu beralih fungsi menjadi masjid. Dan di dalam video kali ini kita juga tampilkan bertambah lagi satu gereja di Philadelphia, Amerika Serikat yang dilepas lambang salibnya karena gereja tersebut beralih fungsi menjadi masjid. Dan ketika pendeta ini mengatakan bahwa Yesus juru selamat, ternyata dibantah sendiri oleh pendeta seniornya bahwa ternyata Yesus bukan juru selamat. Kita tambahi datanya memakai ayat Bible kepunyaan pendeta ini. Oke, kita kasih paham kepada pendeta ini ya. Kita kasih hafalan, tugas hafalan untuk pendeta ini yang baru saja mempromosikan Yesus katanya juru selamat, yang sudah dibantah oleh pendeta Erastus Sabdono. Ternyata Yesus bukan juru selamat. Kita kasih tugas untuk menghafalkan ayat di dalam Biblenya, di dalam Lukas 1, 46 dan 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Demikian sahabat, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.